Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan salah satu contoh pelayanan publik jasa kesehatan, yakni kegiatan vaksinasi di puskesmas. Baru datang, jangan lupa langsung cuci tangan ya. Kemudian menuju ke meja 1A. Meja 1A yaitu pendaftaran, di mana peserta memberikan KTP untuk mendaftarkan diri. Apabila belum terdaftar, peserta diarahkan ke meja 1B. Di meja 1B, peserta diminta KTP. Kemudian petugas melakukan registrasi atau perubahan data. Jika data sudah sesuai dan masuk ke dalam aplikasi Piker, peserta dapat kembali ke meja 1A. Dan apabila data sudah sesuai, barcode dapat di-scan dan peserta melanjutkan ke meja 2. Kemudian ke meja 2. Di sini kita akan diukur suhu, tekanan darah, dan screening kesehatan, supaya petugas kesehatan bisa menilai kita layak vaksin atau tidak. Screening kesehatan meliputi anamnesa dan identifikasi penyakit penyerta atau komorbid, seperti hipertensi, diabetes mellitus, atau penyakit-penyakit autoimun. Setelah dinyatakan sehat, pasien dapat mengisi dan menandatangani inform konsen dan boleh divaksin. Pada meja ketiga, sebelum dilakukan vaksinasi, kartu vaksin diisi terlebih dahulu oleh petugas yang terdiri dari tanggal, nomor badge, nama petugas, dan rencana dosis kedua. Lalu, petugas menyiapkan penyuntikan vaksin. Cairan vaksin diambil sebanyak 0,5 cc. Area penyuntikan didesinfeksi dengan alkohol swab, lalu dilakukan penyuntikan secara intramuskular. Jarum dibuang tanpa ditutup ke safety box. Di meja 4, petugas menerima catatan pasien dan pasien menunggu selama 30 menit untuk observasi dan diberikan penyuluhan. Petugas kemudian memasukkan data pasien ke dalam aplikasi Piker. Setelah divaksinasi, peserta menunggu di ruang tunggu selama 30 menit untuk memantau ada tidaknya KIPI. Petugas kemudian membagikan leaflet informasi vaksin kepada peserta dan petugas sekaligus memberikan penyuluhan. Setelah 30 menit berlalu, petugas kemudian mengisi status kepulangan peserta vaksin. Apakah ada KIPI atau tidak ada KIPI? Cek kembali data-data peserta seperti tanggal, jam, vaksin yang diberikan, dan nomor badge. Setelah semua administrasi pencatatan selesai, petugas dapat mencetak kartu vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah, saya sudah divaksin. Setelah seluruh kegiatan vaksinasi selesai, petugas membuka APD yang dipakai dimulai dari membuka headcap, kemudian handscoon, mencuci tangan dengan hand sanitizer, mengganti masker dengan masker yang baru, dan jangan lupa semua limbah tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna kuning. Kemudian petugas membuka gaun dan gaun tersebut didisinfeksi. Jangan lupa face shield-nya juga ya. Pelayanan vaksinasi dengan selamat dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai agenda ketiga dengan materi pelayanan publik. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3 unsur penting dalam pelayanan publik yaitu yang pertama, penyelenggara pelayanan, yang kedua, penerima pelayanan, dan yang ketiga adalah kepuasan yang diberikan oleh penyelenggara kepada penerima layanan. Barang atau jasa yang murni memiliki ciri-ciri tidak dapat diproduksi oleh sektor swasta karena adanya free rider, problem, non-referee, dan non-executable, serta cara mengkonsumsinya dapat dilakukan secara kolektif. Terdapat 9 prinsip pelayanan publik yang baik, yaitu 1. Partisipatif, yang kedua, transparan, yang ketiga, responsif, 4. Non-diskriminatif, yang kelima, mudah dan murah, yang keenam, efektif dan efisien, yang ketujuh, accessible, yang kedelapan, accountable, dan yang kesembilan, berkeadilan. Seorang ASN yang baik harus memiliki pola pikir pelayanan, melayani bukan dilayani. Terdapat 7 sikap pelayanan, antara lain passionate, progressive, proaktif, prompt, patience, proportional, dan functional. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sebagai berikut: sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Beberapa etiket dasar yang seharusnya dilakukan oleh ASN antara lain politeness, respectful, attentive, cooperative, tolerance, informality, dan self-control. Oleh karena itu, dengan memahami materi pelayanan publik, seorang ASN diharapkan dapat menjalankan tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi dan kepuasan pelanggan yang optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.